Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya akan membacakan fikih sunnah. Ini fikih sunnah wanita jilid 1. Ada 4 jilid. Ini adalah jilid yang pertama. Pengantarnya Imam Hasan Al-Banna Said Sabiq. Ada 4 jilid dan ini jilid yang pertama. Yang pertama tentang toharoh atau bersuci. Ada di halaman 13. Ini bab 1 ya, tentang toharoh atau bersuci. Saya cuman membacakan saja ya. Sini jenis-jenis air. Jenis-jenis air yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak dihukumkan sebagai air suci lagi mensucikan. Artinya ia suci pada dirinya dan mensucikan bagi lainnya. Adapun yang termasuk macam-macam air mutlak itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan, salju atau es, dan air embun. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-11 yang artinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 48 yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Juga berdasarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabaro fi sholati sakata hunaihatan qalal qiraati fakultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi aro'aitu sakautu kabaina takbiri wal qiraati matakul qala aqulullahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas Allahumma ghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barod. Artinya, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca takbir di dalam sholat, maka beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Aku pun bertanya, demi kedua orang tuaku wahai Rasulullah, apakah kiranya yang engkau baca ketika berdiamkan diri di antara takbir dengan membaca Al-Fatihah? Rasulullah pun menjawab, aku membaca, ya Allah, jauhkanlah diriku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dari barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Ya Allah, sucikan diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan embun. Hadis riwayat jamaah kecuali Tirmizi. Kemudian yang B, air laut. Hal tersebut berdasarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmalu ma'anal qalilu minal ma'i wa in tawaddana bihi qotosna afana tawaddu bima'il bahr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uh alhilu maitatuhu, yang artinya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami biasa berlayar di lautan dan hanya membawa air sedikit.
Jika kami pakai air itu untuk berwudu, akibatnya kami akan kehausan, maka apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laut itu airnya suci lagi mensucikan dan bangkainya halal dimakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Imam Tirmizi mengatakan, hadis ini dinilai hasan lagi sahih. Ketika kutanyakan kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ismail bin Bukhari tentang hadis ini, jawabannya ialah hadis itu sahih. Air telaga atau zam-zam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seember penuh dengan air zam-zam, lalu diminumnya sedikit dan dipakainya untuk berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Yang D, air yang berubah sebagaimana lama tergenang atau tidak mengalir. Yang ini tadi yang C, air telaga atau zam-zam ya. Yang D, air yang berubah disebabkan lama tergenang atau tidak mengalir. Atau disebabkan bercampur dengan apa yang menurut kebiasaannya tak terpisah dari air, seperti lumut dan daun-daun kayu, maka menurut ijma ulama air itu tetap termasuk air mutlak. Alasannya adalah setiap air yang dapat disebut air secara mutlak tanpa kaitan dengan unsur-unsur lain boleh dipakai untuk bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, artinya, jika kamu tiada memperoleh air maka bertayamumlah. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal, artinya air yang telah terpakai. Air mustakmal yaitu air yang telah terpisah atau telah terpakai dari anggota-anggota orang yang berwudu dan mandi. Hukumnya suci lagi mensucikan, sebagaimana halnya air mutlak tanpa adanya perbedaan dari segi hukum sedikit pun. Hal itu mengingat bahwa asalnya yang suci dan tiada dijumpai satu alasan pun yang mengeluarkannya dari hal kesuciannya. Juga karena hadis Rubayyi binti Muawis sewaktu menerangkan cara wudhu Rasulullah SAW, katanya, dan disapunya kepalanya dengan sisa wudhu yang terdapat pada kedua tangannya. Juga dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini yang artinya saya bacakan ya. Ini artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengannya di salah satu jalan kota Madinah. Sedangkan waktu itu ia dalam keadaan junub. Maka Abu Hurairah pun menyelinap pergi dari Rasulullah lalu mandi. Kemudian datang kembali. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kemana ia tadi? Sahabat lainnya menjawab, ia datang sedang dalam keadaan junub dan tak hendak menemani baginda dalam keadaan tidak suci itu. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Maha suci Allah yang mukmin itu tak mungkin najis. Maha suci Allah, orang mukmin itu tak mungkin najis ini ya. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Maha suci Allah yang mukmin itu tak mungkin najis. Hadis riwayat jamaah. Hadis ini menegaskan bahwa orang mukmin itu tidak mungkin najis. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi seseorang yang menyatakan bahwa air itu kehilangan kesuciannya semata karena bersentuhan dengan benda yang suci. Oleh karena itu, bertemunya barang yang suci
Bertemunya barang yang suci dengan yang suci pula tidaklah membawa pengaruh apa-apa. Ibnu Munzir mengatakan, diriwayatkan dari Hasan, Ali ibnu Umar, Abu Umamah Atha, Makhul, dan Nakai bahwa mereka berpendapat tentang orang yang lupa menyapu kepalanya lalu mendapatkan air di janggutnya, cukuplah bila ia menyapu dengan air itu. Ini menunjukkan bahwa air mustakmal itu mensucikan, dan demikianlah pula pendapatku. Mazhab ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan Syafi'i, dan menurut Ibnu Hazm juga merupakan pendapat Sufyan As-Sauti, Abu Saur, dan semua ahli zahir. Yang ketiga, air yang bercampur dengan barang yang suci. Misalnya dengan sabun, lumut, tepung, dan lain-lain yang biasanya terpisah dari air. Hukumnya tetap mensucikan selama kemutlakannya masih terpelihara. Jika sudah tidak, hingga ia tak dapat lagi dikatakan air mutlak, maka hukumnya ialah suci pada dirinya dan tidak mensucikan bagi lainnya. Ummu Atiyah berkata, ini ya. Kemudian halaman selanjutnya tidak saya bacakan, durasi. Ummu Atiyah berkata, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke ruangan kami pada hari ketika putrinya Zainab wafat. Lalu beliau berkata, mandikanlah ia 3 atau 5 kali atau lebih banyak lagi jika kalian mau, dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Setelah itu, campurkanlah air itu dengan kapur barus atau sedikit darinya. Jika telah selesai, beritahukanlah padaku. Setelah selesai memandikan, kami pun memberitahukan kepada Nabi. Kemudian beliau menyerahkan kain kafan untuknya seraya bersabda, balutkanlah kain ini pada rambutnya. Hadis riwayat jamaah. Sebagaimana yang telah diketahui, mayat tidak boleh dimandikan kecuali dengan air yang suci lagi mensucikan untuk orang yang hidup. Menurut riwayat Ahmad, Nasai, dan Ibnu Huzaimah dari hadis Ummu Hani, hadisnya ini, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi bersama Maimunah dari sebuah bejana, yaitu sebuah pasu yang di dalamnya ada sisa tepung. Jadi di dalam kedua hadis tersebut terdapat percampuran, tetapi tidak sampai menyebabkan percampuran tersebut bukan air mutlak. Kemudian selanjutnya, air yang keempat adalah air yang bernajis. Adapun jenis air yang bernajis, dalam hal ini terdapat 2 keadaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, bila najis itu mengubah salah satu dari rasa, warna, atau baunya. Berdasarkan kondisi ini, maka para ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Munzir dari Ibnu Mulkin. Kedua, bila air tetap dalam keadaan mutlak, dengan arti kata lain, salah satu di antara sifatnya yang 3 tadi tidak berubah. Hukumnya ia adalah suci dan mensucikan, baik dari kadar air tersebut sedikit maupun banyak. Alasannya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya, artinya seorang badui berdiri lalu kencing di masjid. Orang-orang pun langsung berdiri untuk menangkapnya. Maka bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan dia.
Cukuplah kalian menuangkan pada kencingnya itu setimba atau seember air. Kamu dibangkitkan adalah untuk memberikan kemudahan, bukan untuk menyukarkan. Hadis riwayat jamaah kecuali Muslim. Juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadisnya. Ini artinya, ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kita berwudu dari telaga Buda'ah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air itu suci lagi mensucikan. Tidak ada satu sebab pun yang menyebabkan air itu najis. Hadis riwayat Ahmad, Syafi'i, Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmizi. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, sedang Ahmad berkata hadis telaga Buda'ah adalah sahih. Hadis ini disahihkan pula oleh Yahya bin Mu'in dan Abu Muhammad bin Hazm. Ini juga merupakan pendapat dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Hasan Basri, Ibnu Musayyab, Ikrimah, Ibnu Abu Laila, Sauri, Dawud Az-Zahiri, Nakai, Malik, dan lain-lain. Al-Ghazali berkata, saya berharap kiranya mazhab Syafi'i mengenai air akan sama dengan mazhab Malik. Adapun hadis, ini hadisnya yang artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika air sampai 2 kulah maka ia tidaklah mengandung najis. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Maka ia adalah hadis mutorib. Hadis mutorib. Artinya hadis tidak jelas, baik dari segi sanad maupun matannya. Ibnu Abdil Bar di dalam kitab At-Tahmid mengatakan, pendirian Syafi'i mengenai hadis 2 kulah adalah mazhab yang lemah dari segi penyelidikan dan tidak berdasarkan kepada alasan yang kuat. B. Asy'ar atau sisa minuman. Yang dimaksudkan dengan sisa minuman adalah apa yang masih terdapat pada bejana setelah diminum. Sisa air tersebut terbagi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sisa minuman manusia. Air sisa minuman manusia adalah suci, baik si peminumnya orang muslim maupun orang kafir, atau dalam keadaan junub maupun haid. Adapun firman Allah yang artinya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka maksudnya ialah najis maknawi dilihat dari segi kepercayaan mereka yang salah dan mereka tidak waspada menjaga diri dari kotoran-kotoran serta najis. Jadi bukanlah diri atau tubuh mereka yang najis itu, karena mereka boleh bergaul dengan kaum muslimin, sementara para utusan dan duta-duta mereka berdagangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memasuki masjid, dan sejarah tidak pernah mencatat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh mereka untuk mencuci perkara-perkara yang berhubungan dengan tubuh mereka. Aisyah radhiyallahu anhu berkata dalam hadisnya, ini hadisnya yang artinya, saya minum dan saya waktu itu sedang haid.
Lalu saya berikan air minum itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau meletakkan mulutnya pada bekas tempat mulutku untuk meminum air tersebut. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sisa minum binatang yang boleh dimakan dagingnya. Air sisa minuman binatang yang boleh dimakan dagingnya adalah suci karena air liurnya keluar dari daging yang suci, hingga hukumnya tidak berbeda dengan sisa minuman manusia. Abu Bakar Ibnu Munzir mengatakan para ulama berijma bahwa sisa minuman binatang yang dimakan dagingnya boleh diminum dan dipakai untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, sisa minuman bagal, keledai, binatang, dan burung buas. Ia juga suci karena berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ini hadisnya, ini Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, bolehkah kita berwudu dengan sisa minuman keledai? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Demikian pula dengan sisa minuman semua binatang buas. Hadis riwayat Syafi'i, Daruqutni, dan Baihaqi. Katanya, hadis ini mempunyai sanad yang bila dihimpun sebagian dengan yang lainnya, maka ia akan menjadi kuat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ini hadisnya, kemudian ini artinya, dalam salah satu perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada waktu malam. Rombongan itu melewati seorang laki-laki yang sedang duduk dekat kolamnya. Umar pun bertanya padanya, apakah ada binatang buas yang minum di kolammu pada malam hari? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai pemilik kolam, jangan hiraukan pertanyaan itu keterlaluan. Yang masuk ke perut binatang, maka itu adalah memang rezekinya. Sedangkan yang tersisa, maka ia menjadi minuman kita dan suci lagi mensucikan. Hadis riwayat Daruqutni. Kemudian ada hadis lagi yang artinya ini dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar pergi bersama rombongan yang di dalamnya terdapat Amru bin As hingga sampailah mereka di sebuah kolam. Amru bertanya, hai pemilik kolam, apakah kolam ini pernah didatangi binatang buas untuk minum? Tidak usah dijawab pertanyaan itu, kata Umar, karena kita boleh minum di tempat minumnya binatang buas. Sebaliknya binatang pun juga boleh minum di tempat kita. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Yang keempat, sisa minuman kucing. Sisa air minuman kucing adalah suci berdasarkan hadis Kabsyah binti Ka'ab yang tinggal bersama Abu Qatadah bahwa pada suatu ketika Abu Qatadah masuk ke dalam rumah, kemudian Kabsyah menyediakan air minum untuknya. Tiba-tiba datang seekor kucing yang meminum air itu dan Abu Qatadah pun memiringkan mangkok hingga binatang itu dapat meminumnya. Ketika Abu Qatadah melihat Kabsyah memperhatikan tindakannya, ia pun bertanya, apakah engkau tercengang wahai anak saudaraku? Benar, ujarnya. Abu Qatadah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kucing itu tidak najis, ia termasuk binatang yang berkeliling dalam lingkunganmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Kata Tirmizi, hadis ini hasan lagi sahih. Di samping itu Bukhari dan lainnya telah menyatakan kesahihan hadis ini. Kemudian yang kelima, sisa minuman anjing dan babi.
Air sisa minuman anjing dan babi adalah najis yang harus dijauhi. Mengenai hukum najis sisa air minum anjing ialah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim